Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Pimpinan acara akhirnya billah al-mukarram Ustadz Sholihin yang sangat saya taati, para asatidz sesepuh tokoh masyarakat yang sangat saya muliakan, terlebih khusus orang tua kita, sepuh kita Bapak Siono yang sangat saya taati, hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara seluruh jamaah yang sangat amat saya hormati. Alhamdulillah, puja puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya yang masih dianugerahkan kepada kita semua. Salawat salam tak lupa semoga Allah limpahkan, Allah sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam pula semoga tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau, dan kita segenap umatnya ini semoga kelak di akhirat akan mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang sangat saya muliakan, talim kita kesempatan malam ini masih membicarakan tentang sholat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Sholatnya saja ada orang sholat masih dianggap celaka, apalagi kagak sholat. Siapa yang orang yang sholat yang masih dianggap celaka? Alladzina hum an sholatim sahun, yang mereka lalai, yang mereka lupa kepada sholatnya. Apa maksud lupa kepada sholatnya ini? Di dalam hadis Nabi menjelaskan, kata Nabi, humul ladzina yuakhiruna sholat an waqtiha, orang yang ngerjain sholat tapi bukan pada waktunya. Sholat dohor sudah masuk waktu asar, sholat asar sudah masuk waktu maghrib, sholat maghrib sudah masuk waktu isya. Itu yang dimaksud adalah alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang sholat tetapi lupa kepada sholatnya. Jamaah yang sangat saya muliakan, wal wail siddatul adab. Terus apa ya sih yang dimaksud wail? Fawailul lil musallin. Yang dimaksud wail, kata sebagian ahli tafsir, ialah siddatul adab. Apa? Adab yang sangat amat dahsyat. Wakilah dikatakan wadin fi jahannam,
Lau suhira fi jibal dunya la dhabat min siddati harbi. Ada juga yang menafsirkan wail di situ adalah nama sebuah jurang. Nama sebuah jurang yang ada di Jahannam, di mana andaikan gunung dunia dicemplungin ke yaitu jurang wail itu, ladapat pasti akan hancur karena sangat amat panasnya. Wawa maskan mayu akhirus sholat an waktiya, itu jurang wail tempatnya orang-orang yang mengakhirkan sholat sampai keluar pada waktunya. Bukan nggak sholat, sholat mah sholat, tapi bukan pada waktunya. Jamaah yang sangat saya muliakan, di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu la yaqbalullah ta'ala minhum sholatan. Ada 3 kelompok manusia, kata Nabi, di mana Allah tidak akan menerima sholat mereka. Walaupun mereka sholat, apalagi kagak sholat, sholatnya saja mereka yaitu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa 3 golongan, 3 kelompok manusia yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah itu? Yang pertama, ar-rajulun ya ummu kauman wa hum lahu karihun. Yang pertama adalah seseorang yang mengimami sebuah kaum di mana kaumnya tidak senang sama dia. Lagi orang yang sholatnya tidak akan diterima, kelompok pertama orang yang mengimami sekelompok kaum sementara kaumnya tidak senang sama dia. Kalau berbicara imam itu Pak terbagi 2. Ada imam sobir, ada imam kabir. Imam sobir itu adalah orang yang mengimami sholat, memimpin sholat. Dan kita mimpin sholat maksain diri, padahal kita tahu jamaah tidak senang sama kita, gitu ya. Sekali lagi, kita memimpin sebuah berjamaah sholat, kita tahu jamaah itu tidak senang sama kita, gitu kan? Tapi kita memaksakan diri untuk jadi imam. Nah, sholat kita tidak akan diterima. Tapi ada yang namanya imam itu juga imam kabir, imam besar, ya, orang yang memimpin di sekelompok masyarakat. RT imam, mengimami masyarakat RT. RW adalah imam, mengimami masyarakat RW. Lurah imam, camat imam, wali kota gubernur imam, presiden imam, mengimami, memimpin satu negara. Ya. Kalau kita jadi pemimpin RT, RW, lurah, camat, gitu kan, wali kota, gubernur, presiden, sementara rakyatnya nggak senang sama kita, ya, nggak senang sama kita. Nah, sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan memaksakan diri. Kalau pemilihan RW udah, ya, jangan pakai curang sana, pakai curang sini, itu namanya memaksakan. Ya, kita mau pilihan jadi gubernur nih, jangan pakai curang sana, pakai curang sini. Ya, biarkan saja, lepas. Kalau kebanyakan yang memilih kita, berarti mereka senang sama kita. Atau biasa ada yang nggak senang, nah begitu.
Tapi kalau dengan pakai kecurangan bisa saja kan, sesungguhnya sedikit yang milik kita, ya, banyak yang tidak milik kita, tapi kita memaksakan diri dengan kecurangan itu kan. Jadi kita memimpin masyarakat yang tahu karihuna, mereka tidak senang sama kita, itu apa namanya, tidak akan diterima oleh, yaitu apa namanya, oleh sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngomong-ngomong kapan pemilihannya? Tanggal 14 ya. Saya nggak usah nanya siapa presiden yang Bapak Saudara pilih, dan saya pun tidak akan cerita siapa presiden yang akan saya pilih, karena Bapak dan Saudara tahu sudah pasti, loh saya ceritakan juga ya, yang saya pilih sudah pasti tahu semuanya. Amin ya Allah. Ya amin. Agak usah nanya bapak-bapak, saya pun nggak usah cerita begitu kan. Yang jelas bapak-bapak walaupun nggak nanya, nggak cerita, begitu tahu begitu. Jadi kalau seorang pemimpin yang kebanyakan rakyat yang nggak senang sama dia, mohon maaf itu, ya, itu bagaikan abadul ya ummokoman wa tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelompok kedua, warajul la ya'tis shalah illa dibarun. Orang yang tidak dia mengerjakan sholat kecuali dia mengerjakan sholat di luar waktunya. Bisa saja sebagian masih dalam waktunya, tapi sebagian rakaat sudah di luar waktu. Kita sholat asar ya udah kepepet waktunya, hampir masuk maghrib. Asar umpamanya kan 4 rakaat, bisa saja yang 2 rakaat masih dalam waktu asar, tapi yang 2 rakaat sudah masuk waktu maghrib, ya, itu sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kalau begitu nggak usah sholat, atau nggak sholat tambah parah, ya, tambah parah, gitu. Yang ketiga, warajulun i'tabada muharraran. Yang ketiga, yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, kata Nabi, seseorang yang menjadikan orang merdeka menjadi budak. Artinya orang yang biasa itu bebas, merdeka, dia perjualbelikan sehingga orang itu menjadi budak, ya. Itu walaupun dia sholat tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min warawat dahabiyu annahu sallallahu alaihi wasallam qala, menceritakan oleh Imam Zahabi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau Rasulullah, salatul abdi idza shallal abdu sholata fi awalil waqti sha'idat ila sama walaha nurun hatta tantahiya ila arsi fatastaghfiru li sahibiha ila yaumil qiyamah. Apabila seorang hamba sholatnya di awal waktu, jamaah yang sangat saya mudahkan, awal waktu itu nggak mesti begitu masuk waktu adzan gitu kan, sholat langsung sholat, itu memang bagus. Tetapi maksud awal waktu itu contohnya begini, Zuhur itu umpamanya dari jam 12 sampai jam 3, ya. Nah, jam 12 sampai jam 1 insya Allah itu masih termasuk awal waktu. Kalau jam 2 sampai
jam 1 sampai jam 2 itu namanya di tengah-tengah waktu. Kalau jam 2 ke jam 3 itu namanya sudah di akhir waktu. Apalagi jam 3 kurang 3 menit gitu. Itu maksudnya bukan di akhir waktu lagi, mepet bener itu ya. Barang siapa, kata Nabi, orang yang sholat di awal waktu, maka sholat itu dia akan naik ke langit ya, sampai dia tembus ke aras ya. Dan di sana di aras itu yaitu dia memintakan ampunan kepada Allah untuk orang yang mengerjakan sholatnya. Lagi kalau kita sholat di awal waktu, sholat itu akan naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke aras. Di aras sholat kita itu dia memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Ya Allah, tolong si bulan ampuni dosa kesalahannya, ya Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ya, sampai hari kiamat. Tadi pagi kita sholat subuh kita naik ya. Di sana dia minta ampunan kepada Allah untuk kita. Tadi kita sholat dohor kita naik. Di sana dia memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Makanya kemarin yaitu kita bahas bahwa orang yang sholat, insya Allah dari sekian banyak manfaat sholat, Allah akan ampuni dosa kesalahan kita. Kenapa? Sholat itu sendiri akan minta kepada Allah ampunan untuk kita yang mengerjakan sholat. Wa taqul lahu hafizakallah kama hafiztani. Dan sholat itu juga di samping memintakan ampunan untuk kita, dia juga mendoakan, ya Allah, tolong jaga si fulan sebagaimana dia menjaga saya. Ya Allah, tolong jaga si fulan sebagaimana dia menjaga saya. Makanya ada makalah ulama begini, ikhfadis sholat yahfadkallah aisaka, wa ahsinis sholat yuhsinkallah aisaka. Kata ulama, jaga pelihara sholat. Kalau kamu mau menjaga memelihara sholat, insya Allah hidupmu akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinis sholat yuhsinkallah aisaka. Perbaiki terus sholatmu. Kalau kamu mau selalu memperbaiki sholatmu, insya Allah Allah pun akan selalu memperbaiki hidupmu. Amin ya rabbal alamin. Wa idza shallal 'abdu shalah fi ghairi waqtiha sa'idat ila sama wa 'alaiha dhulmatun fa idzan tahat ila sama yulafu kama yulafu sawbul khalaq wa yudrabu biha wajha sahibiha. Kalau orang sholat tetapi di akhir waktu, maksud akhir waktu itu sampai sebagian rakaatnya ada yang keluar dari waktunya. Sholat asar menjelang maghrib, 2 rakaat dalam waktu asar, 2 rakaatnya sudah masuk waktu maghrib. Itu sholat naik Pak, tetapi tidak seperti tadi. Dia naiknya itu gelap, hitam kelam, dan dia tidak sampai ke aras. Sebelum nyampe ke aras, sholat itu dipegang oleh malaikat. Apa? Tulafu kama yulafu sawbul khalaq. Itu sholat itu Pak dilempit-lempit oleh malaikat bagaikan orang yang lempit pakaian yang sudah usang, sudah tua, sudah kotor. Kalau kita ngelempit pakaian yang enggak usang, bersih, kan lain. Lempitannya juga rapi, bagus, gitu kan?
Tapi kalau kita melempit pakaian yang sudah usang, kotor lagi, ngapain dibagus-bagusin, dikunyah-kunyah itu sholat itu dipegang oleh malaikat, dilempit-lempit bagaikan orang yang melempit pakaian yang sudah usang dan kotor. Di kemana itu sholat? Dibawa oleh malaikat, dilemparin ke mukanya orang yang sholat. Bahasa kitanya tuh sholat kamu tuh dikembalikan. Ya, makanya kita berusaha sesibuk apapun ketika waktu sholat jangan terlalu akhir kita mengerjakan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Abu Syekh an Ibni Umar fadlul waqtil awal alal akhir kafadil akhirah ala dunya. Keutamaan waktu awal terhadap waktu akhir persis gambarannya bagaikan keutamaan akhirat dibanding dengan dunia. Kalau kita sholat di awal waktu itu bagaikan kita mendapatkan akhirat, artinya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat di akhir waktu bagaikan kita mendapatkan dunia, sementara dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding akhirat. Ya, dunia mah semuanya juga fana. Fana itu sebentar, fana itu rusak, fana itu berubah. Kita aja perasaan kemarin masih muda, begitu kan? Sekarang tua sih belum tua, cuma sudah gak muda lagi. Dulu masih anak-anak, begitu sekarang sudah punya anak. Dunia penuh perubahan, Pak, begitu. Kalau akhirat baru darul qarar, kampung yang kekal. Sekalinya orang masuk surga walaupun tadi matinya tua, dia akan kembali muda dan tidak akan mengalami tua lagi. Apa sih yang bahagia di dunia ini? Makan minum, ada batasnya. Makan minum, makan nikmatnya luar biasa. Senikmat-nikmatnya ada batasnya. Paling sepiring nambah 2 piring, dibasahin 3 piring, enggak kemelakaran kata gitu kan ya. Di surga makan minum terus-terusan tetapi kenyang tidak ada kenyang itu. Di surga nggak ada kenyang. Kalau di surga nggak ada kenyang atau sama dengan dunia, ngapain ke surga gitu kan? Ya Allah, istri kita Pak Abkar, kata bahasa Al-Quran apa? Abkar itu selalu perawan terus jadi bandingan bandingan dunia dengan akhirat itulah kok dunia dengan akhirat akhir waktu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi anhu dan Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mal ilallah ta'jilus sholati li awwali waqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya kita menyegerakan sholat di awal waktu sholat. Artinya jangan diengke-engke, jangan dinanti-nanti ya. Ketika masuk waktu kita lagi ada kesempatan, segeralah laksanakan sholat. Jamaah yang sangat saya muliakan, ada sebuah cerita Pak. Dulu ada seorang lelaki yang soleh,
Seorang lelaki yang soleh, dia punya adik perempuan yang tinggal bareng dengan ibunya. Di suatu ketika, di suatu saat dia mendapat kabar adik perempuannya itu meninggal dunia. Dia langsung datang ke situ, ya. Setelah dimandikan, dikafankan jenazahnya, dia langsung sholatkan, bahkan langsung dibawa ke kubur. Dan dia sendiri, kakaknya ini, yang nurunin jenazahnya ke dalam kubur, naruhnya di lahat, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak sadar, Pak. Dia bahasakan sekarang itu ngantongin dompet. Dompetnya itu jatuh, ya, di dalam kubur, sehingga begitu dia habis naruh adik perempuannya dalam kubur, naruh papan-papannya, terus dia timbun itu kuburan. Begitu ditimbun dengan tanah, begitu selesai pada pulang, dia pun pulang ke rumah, cari-cari dompet kagak ada. Sementara dia sadar dia sebelum turun kuburan itu ada di dompet itu ada. Tetapi begitu sekarang dompet itu tidak ada. Waduh, ini makanya sih jatuh ketika di dalam kuburan tadi. Akhirnya karena mungkin isi dompetnya itu Pak berharga gitu kan, begitu. Karena ATM ada banyak begitu, belum isi yang cashnya begitu kan. Sayang, udah mumpung masih baru, dia bawa cangkul, dia gali lagi itu kuburan, ya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu tanahnya terangkat semua, begitu dibuka papannya, ternyata dalam kubur itu adiknya itu sudah penuh dengan api. Akhirnya dia tutup kembali, dia timbun kembali kuburannya itu. Dia langsung datang ke rumah ibunya sambil menangis. Dia menanyakan kepada ibunya, Bu, apa selama ini amal atau perbuatan adik saya? Kata ibunya, kok kamu nanya begitu? Emang ada apa ini? Barulah dia cerita bahwa dia dompetnya jatuh, dia penasaran gali, tetapi ketika menggali di dalam ternyata sudah penuh dengan api. Kata si ibunya, selama ini adik kamu itu adalah termasuk orang yang dia itu tahawan bisolat waktu akhiruha al-waqtiyah, selalu tidak menghentikan sholat. Ada perempuan kamu selalu menyepelekan, menyanyiakan sholat, bahkan kadang begitu sholat sudah di akhir waktu, bahkan di luar waktu. Itulah ya yang ibu tahu, amal atau perbuatan adik perempuan kamu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita dan keluarga kita semua hidayahnya, sehingga kita dan keluarga kita semua bisa menjaga, memelihara sholat 5 waktu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
لنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum